Selamat pagi, nama saya Desi Formantasari. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Siber Asia dan video ini akan saya gunakan untuk mengumpulkan tugas UTS mata kuliah Ekonomi Mikro. Hari ini saya akan mengulas kebijakan di masa awal pemerintahan Jokowi, yaitu terkait penguatan UMKM dengan menggelontorkan kredit usaha rakyat atau KUR. UMKM sendiri digadang-gadang sebagai tulang punggung ekonomi di Indonesia karena menyumbang sekitar 60% terhadap PDB dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Namun, meskipun kontribusinya besar, UMKM menghadapi berbagai tantangan terutama dalam hal akses pembiayaan dan pemodalan. Banyak pelaku UMKM kesulitan mendapatkan kredit karena bunga terlalu tinggi atau tidak memiliki jaminan. Melihat kondisi ini, pemerintahan Jokowi menempatkan penguatan ekonomi rakyat sebagai prioritas. Salah satu instrumen utama yang digunakan yaitu melalui kredit usaha rakyat, program kredit bersubsidi untuk membantu UMKM berkembang secara produktif. Apa sih kredit usaha rakyat itu sendiri? Di era kepemimpinan Presiden Jokowi sekitar tahun 2015 sampai 2024, kredit usaha rakyat mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan total sekitar 1.739 triliun dengan fokus memperkuat UMKM melalui skema bunga rendah, memperluas akses dan mendorong KUR di sektor produksi, termasuk skema baru seperti KUR klaster dan KUR super mikro untuk menjangkau lebih banyak pelaku usaha mikro. Fokus utama KUR sendiri di era Pak Jokowi yaitu di peningkatan akses dan skala penyaluran, bunga rendah tanpa agunan, peningkatan sektor produksi, dan inovasi skema seperti yang saya sudah sebutkan di KUR klaster dan KUR super mikro. KUR sendiri biasanya diberikan dengan sistem subsidi oleh pemerintah. Di masa pemerintahan Jokowi, bunga KUR diturunkan dari 22% hingga stabil di kisaran 6%. Lalu, apa fokus utama kebijakan KUR itu sendiri? 1. Pinjaman ini mendorong UMKM untuk memperluas skala usaha dan untuk mengurus legalitas usaha mereka sehingga mereka ada Berdasarkan analisis, program KUR sendiri membawa dampak positif, yaitu UMKM bisa menekan biaya modal sehingga laba usaha meningkat. Banyak UMKM penerima KUR mengalami peningkatan omset setelah mendapatkan pembiayaan ini. Program KUR juga mendorong pelaku UMKM untuk mendorong legalitas usaha seperti membuat NIB atau perizinan lainnya karena ini menjadi persyaratan untuk mendapatkan kredit. Secara tidak langsung, KUR membantu mendorong formalitas usaha. Dampak lain yang tidak kalah penting adalah penguatan ekonomi daerah dan bentuknya multiplier effect, terutama ketika UMKM mulai berkembang dan menyerap tenaga kerja lokal. Kebijakan KUR di masa pemerintahan Jokowi terbukti efektif dalam memperluas akses modal bagi UMKM dan mendorong penguatan ekonomi rakyat. Namun, program ini juga tidak tanpa tantangan dan membutuhkan optimalisasi terutama dalam hal pendampingan usaha dan literasi keuangan. Seperti halnya juga terkait potensi salah penggunaan kredit yang justru bisa digunakan tidak untuk UMKM. Kemudian distribusi tidak merata hanya di beberapa daerah saja dan pengawasan pemanfaatan dana yang belum optimal karena sulitnya melakukan pengawasan terhadap banyaknya UMKM yang mengajukan kredit usaha rakyat. Ke depan, penguatan KUR dapat dilakukan seharusnya dengan pendampingan yang lebih insentif, pemerataan layanan keuangan, dan literasi keuangan digital ke daerah-daerah terpencil, tidak hanya di Pulau Jawa, serta integrasi UMKM dengan ekosistem digital seperti platform e-commerce dan layanan pembayaran digital. Dengan pengelolaan yang lebih baik, KUR bukan hanya menjadi program penyaluran kredit, tetapi juga menjadi fondasi bagi UMKM Indonesia untuk naik kelas dan berdaya saing. Namun, menurut
dampak kebijakan tersebut terhadap ekonomi mikro di Indonesia. Yang satu yaitu memperluas akses permodalan bagi UMKM tentunya. Dampaknya mendorong financial inclusion, mengurangi ketergantungan UMKM pada rentenir atau pembiayaan informal, menguatkan peran sektor perbankan dalam pembiayaan mikro. Yang kedua, menjadi instrumen pemerintah untuk menggerakkan ekonomi rakyat, dapat digunakan sebagai alat pengurang kemiskinan, meningkatkan pendapatan rumah tangga, menguatkan ekonomi kerakyatan. Ini membuat kebijakan ekonomi mikro lebih terarah pada penguatan usaha produktif di tingkat bawah. Kemudian meningkatkan produktivitas dan kapabilitas usaha. KUR membantu UMKM untuk menambah modal produksi, membeli peralatan usaha yang meningkatkan efisiensi, mengakses pasar yang lebih besar, dan fokusnya kebijakan bergeser dari sekedar pembiayaan sosial ke pemberdayaan produktif berbasis modal. Mendorong formalisasi UMKM, seperti yang sudah saya sebutkan bahwa UMKM semakin terdorong menjadi tercatat secara formal karena mereka harus mengurus legalitas usaha seperti NIB dan izin usaha. Basis dari data pelaku UMKM jadi lebih lengkap sehingga bisa kami gunakan untuk melakukan pengawasan penggunaan dana secara lebih optimal, dan bisa digunakan untuk pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Menguatkan struktur ekonomi daerah, memperkuat putaran ekonomi lokal apabila dana KUR dilakukan distribusi secara optimal tidak hanya di Pulau Jawa, mendorong tumbuhnya sentra-sentra usaha daerah dan mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Juga menjadi stimulus kebijakan pemulihan ekonomi pasca pandemi. 7. Bisa mengurangi tingkat pengangguran, dan 8. Menciptakan efek multiplier atau pengganda ekonomi karena UMKM mendorong dari pemasok bahan baku, pekerja lokal, dan industri jasa terkait. Namun menurut saya kebijakan KUR di zaman Jokowi ini tidak sustain untuk dilakukan di pemerintahan yang sekarang, karena dengan subsidi KUR yang sangat tinggi, pemerintah harus terus-menerus membantu pelaku usaha sehingga ada kemungkinan mereka akan bergantung kepada KUR tersebut. Saat ini yang dibutuhkan oleh Indonesia adalah industrialisasi, sehingga nantinya Indonesia tidak hanya meningkatkan konsumsi di dalam negeri, tapi juga bisa melakukan ekspor ke barang jadi ke luar negeri, seperti contohnya yang sudah berhasil dilakukan oleh negara Cina. Sekian presentasi dari saya, Desi Permatasari, Universitas Siber Asia.